katanya Bang Amar sendiri sudah move on nih Bang dari Irish Bella. Benar nggak sih Bang seperti itu? Ya, ya harus lah ya. Karena apa? Karena namanya yang jelas Iris kan udah menikah, ya kan, udah punya suami, ya, otomatis kan ya Amar kan mau tidak mau haruslah dia ya menerima keadaan juga. Lagi dekat sama siapa sih Bang? Kalau boleh tahu Bang? Katanya dokter gigi, benar nggak sih Bang? Sebenarnya banyak sih ya orang yang ya wanita yang mau jenguk Amar itu banyak sebenarnya yang menghubungi saya, cuma kan saya pasti kan sesuai dengan aturan kan harus lapor ke Amar dulu kan. Ada orang mau tamu ini, kamu terima nggak? Karena apa? Karena filter terakhir kan dari Amar. Orang setiap kunjung itu kan aturan SOP-nya kan, SOP-nya itu rutan kan gitu. Tapi benar nggak sih Bang katanya lagi dekat sama dokter gigi sendiri nih Bang? Ya benar. Amar sekarang kan terakhir aku ke jenguk dan komunikasi sama Amar juga kan. Ya pertama kan pengakuan itu kan maksudnya kan dari Amar sendiri. Amar yang mengatakan saya lebih dekat lah sama dokter katanya. Banyak yang bantu saya di rutan. Dia sering jenguk saya. Dia memperhatikan termasuk obat-obatan dia, namanya kan ya Amar ini banyak olahraga sekarang tentu butuh vitamin. Kemudian juga dia banyak ibadah. Ya kan kita paham lah ya, Amar ini kan kita tahu kondisinya kan dia satu, dia kan udah gak punya keluarga ya. Ya maksudnya bapaknya udah meninggal, ibunya udah lama sekali meninggal. Kemudian juga dia bersaudara kan cuma 3, berdua ya, 3 sama dia, adiknya 2. Ya itu kan sibuk dengan kesibukannya juga. Nah, dan dia dulu punya istri, habis itu kan digugat oleh istrinya, dan otomatis kan hasil gugatan pun udah bercerai. Dan kemudian kan harapan dia kan dulu bisa kembali ke mantan istrinya karena masih status talak 1. Banyak rencana Amar itu kalau dia udah selesai nanti menjalani hukuman, dia kan akan menebus dosanya ke mantan istrinya ini, dan dengan anak-anaknya untuk membesar anak bersama-sama. Nah ini kan udah kandas semua ya. Karena apa? Karena ya istri kan udah nikah. Nah, sekarang banyak yang ya tentu dia membuka peluang juga ke para wanita yang dekat sama dia gitu. Dokter artinya sudah menjalin hubungankah dengan dokter gigi ini Bang? Ya kalau menjalin hubungan secara serius ya kan saya nggak apalah ya, karena kan hari-hari saya kan nggak sama Amar ya pasti, tapi dari caranya dan cara memperhatikan juga dokter ini pasti adalah sedikit rasa perhatian ya. Dari caranya kalau kita tengok ya adalah, karena perhatian dokter ini kan dokter inisial K ini kan hampir dikatakan minimal 1 kali seminggu dia kunjung Amar, malah sering 2 kali dalam seminggu. Ya dia kan ya datang untuk ya membantu Amar, dan juga ya masalah kebutuhan Amar apa semua ya dia perhatikan. Ya, otomatis pasti adalah hubungan yang menurut saya khusus ya. Tapi tentu kembali lagi yang lebih tahu kan Amarnya sendiri. Karena kan ya kita kan pengacara kan itu privasi ya. Privasi dia tentu kita nggak bisa mendalami juga. Karena kita bicara cuma masalah hukum aja. Tapi Bang,
sendiri Bang Amar sempat cerita nggak sih Bang kalau misalnya lagi deket terus habis itu udah maksudnya sudah berhubungan, udah menjalani hubungan sama dokter ini, ada nggak sih Bang obrolan-obrolan kayak gitu? Ya obrolannya ya dia ada diperhatikan oleh seorang wanita berinisial K dan banyak membantu dia, ya kan, ya, kebutuhannya di hutan, sering menjenguk dia, ya berarti kan tentu ya secara kita orang awam pasti kan paham lah itu hubungannya sampai di mana. Tentu tidak perlulah kita ibaratnya memperdalam juga, mempertanyakan gitu, karena itu kan ranah privasinya Amar. Banyak perempuan yang datang jenguk Amar, berarti dokter gigi ini yang terpilih sama Amar? Bukan, jadi gini, banyak orang ya, baik dari ada kalangan artis, ada selebgram juga, ada juga ya orang biasa yang ingin menjenguknya, apakah itu fan-nya, ingin menjenguk Amar ini, ya tentu memberitahu ke kita, bagaimana Pak John, saya mau menjenguk Amar, bisa nggak katanya. Nah, tentu sesuai SOP kan, kita kan bicara SOP. Ya, saya bicarakan dulu ke Amar, apakah Amar mau menerima apa tidak, karena bukan saya yang menentukan. Kalau menyampaikan ya biasanya saya sampaikan, tapi sepengetahuan saya sampai sekarang yang baru rutin menjenguk Amar itu baru dokter inisial K itu. Nah, dulu ada juga Abu Jeda, cuma ya sepengetahuan saya cuma sekali ya. Habis itu apakah ada lagi ya, tapi saya nggak dengar lagi apa dia langsung. Tapi biasanya kan petugas rutan kan pasti memberitahu kita setiap ada yang berkunjung ke Amar, karena satu Amar itu kan tahanan, dan sebagai jaminan di tahanan itu kan kita sebagai PH tentang bagaimana kelakuannya, bagaimana aturan-aturan dijalankan Amar. Kalau terjadi pelanggaran kan pasti PH akan diberitahu oleh pihaknya rutan. Ya insya Allah Amar kan selama ini berbuat baik, malah membuat prestasi gitu loh, dengan dipilihnya dia sebagai humas masjid di dalam, dan ya dipercaya juga lah semacam dia di sana itu sebagai ya ibarat di apa ya RT lah, ibaratnya di pemerintahan ya Amar ini jadi RT di sana. Itu. Abang berarti abang mengenali sosok dokter gigi ini? Loh, kalau mengenali secara mendalam tidak ya. Nah, cuma kan saya kan dengan ceritanya Amar kemudian saya dalami juga sedikit. Ya memang dia dari keluarga baik-baik. Kemudian keluarga terkenal juga lah. Dia punya pesantren yang besar juga orang tuanya. Dan kalau kami tengok orang tuanya juga dikenal juga di kalangan para pejabat negara ini. Ya alhamdulillah juga. Kemudian dia juga termasuk ya dokter yang bukan baru ya. Kalau menurut saya dia udah punya klinik sendiri. Nah berarti kan juga dari segi profesi dia kan udah menyangkut yang ya ibaratnya kalau di dunia lawyer kan udah punya nama gitu. Kalau untuk proses pengenalannya seperti apa sih Bang? Dikenalin kah atau emang udah lama kenalnya seperti apa? Ya kalau menurut informasi ya yang saya dapat itu kenalnya dari Adit katanya. Kata dokter juga ngakunya saya ke dokter inisial K itu dari Adit katanya, dan Amar juga bercerita ke saya begitu. Tapi ya lebih dalamnya saya nggak paham lah. Yang penting ibu dokternya udah komunikasi dengan saya juga masalah hukumnya Amar. Ya kemudian dia bercerita juga dia selalu menyinggung Amar. Ya itu aja yang saya tahu. Kalau lebih dalam kan saya kan seperti saya bilang tadi, saya kan profesi juga kan banyak kerjaan lain. Saya kan apalagi pengacaranya kan banyak di luar kota, di daerah-daerah Kalimantan, banyak menangani para tambang. Ya jadi kadang-kadang waktu saya monitornya Amar itu kan pasti ya
paling-paling ya dari petugas rutan, itu aja.